Selamat pagi. Selamat pagi. Masih semangat kan? Sebelum memberikan atau membawakan khotbah, ada 1-2 catatan pendahuluan. Yang pertama, beberapa waktu lalu, Pater Yon, waktu itu masih diakon Yon, datang ke kamar saya di Rita Piret. Beliau menyampaikan bahwa bapaknya dan mamanya meminta kesediaan saya untuk menjadi pengkhotbah misa syukurnya di Kupang dan di sini. Saya dalam hati bertanya, mengapa saya? Kemungkinan jawaban yang pertama adalah, apakah karena saya sebagai dosen dan Nak sebagai mahasiswa? Tidak, itu bukan jawabannya. Lantas apa jawabannya? Satu jawaban yang terbetik di dalam hati adalah karena keluarga, karena bapaknya yang menyampaikan. Tentu saya kemudian merefleksi, dari mana kekeluargaan terjaring dan terbangun. Saya kemudian menemukan jawaban bahwa kekeluargaan karena relasi perkawinan. Namun perkawinan bukan pada waktu sekarang ini, tetapi sudah terjalin sejak dari nenek moyang. Yang kedua, catatan yang kedua, Paus Fransiskus kepada kami para imam beberapa waktu lalu dan sudah beberapa kali mengingatkan kepada kami para imam bahwa khotbah itu jangan panjang-panjang. Cukup 8-10 menit. Sebab kalau panjang-panjang, umat mengantuk dan bisa juga mengorok. Karena itu, saya coba berusaha untuk membatasi diri dalam kurun waktu yang sesingkat ini. Pater Yon, rekan-rekan imam, para suster, frater, keluarga besar Lamanepa, ibu bapak, saudari-saudaraku, adik-adik yang terkasih di dalam Kristus. Bacaan suci pada hari ini dalam perayaan syukur imamat Imam baru Pater Yon Lamanepa SPD di bawah tema tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, memberikan kepada kita paling kurang 2 pesan inspiratif, pesan yang mampu menggerakkan sebuah perubahan. Yang pertama, imamat adalah harta yang kita punyai. Di dalam gereja umat Allah ada banyak karisma atau karunia yang diberikan Allah kepada setiap orang demi kebaikan gereja umat Allah. Dan salah satu karunia pemberian Allah kepada Pater Yon Lamanepa SPD sebagai orang yang dikehendakinya adalah imamat. Imamat itu
diperuntukkan bagi pelayanan. Itu saja yang kita dengar di dalam bacaan Injil. Seperti Yesus diutus untuk melayani dan bukan untuk dilayani, demikian juga Pater John. Ia diutus untuk menjadi misionaris pelayan di Kongo, Afrika. Di Kongo ya, Pater? Ya, di Kongo. Pernah dengar Kongo? Kongo itu bukan ada di Kongo sana. Kongo itu ada di Afrika sana. Kongo itu adalah satu negara yang termiskin dalam 5 negara yang dikategorikan miskin di dunia. Kenapa miskin? Karena Kongo mempunyai sejarah panjang akan konflik, peperangan, dan ketidakstabilan politik dan pemerintahan yang otoriter. Sekalipun Kongo itu adalah satu negara yang sangat kaya alamnya. Dan justru di tempat yang sulit ini, anak adik kita, Pater John, diutus untuk pergi. Dia diutus untuk pergi ke suatu tempat untuk pelayanan. Dan justru di tempat ini, dia akan menemukan kebermaknaan hidupnya sebagai seorang misionaris pelayan. Dia satu tipe yang tidak suka terlalu rame-rame. Dia tidak suka. Kalau tidak, dia mogok. Waktu tadi diakon dan juga kaul, karena terlalu ramai dia bisa mogok. Dia tidak terlalu suka dengan yang rame-rame. Dia mau hidup di dalam kesederhanaan. Dan ini satu bekal yang sangat penting sebagai seorang misionaris. Karena dia diutus ke Kongo, ke satu tempat yang notabene juga miskin. Tetapi Pater John, justru di sana engkau akan menemukan kebermaknaan imamatmu. Karena misionaris pelayan dalam pemahaman asalinya adalah dia yang diutus pergi ke tempat di mana tak seorang pun mau pergi. Hidup di mana tak seorang pun mau hidup. Dan bekerja di mana tak seorang pun mau bekerja. Itulah misionaris. Karena itu, Pater John, jadilah misionaris pelayan dan bukan misionaris perantau. Sekalipun kita orang Adonara suka merantau. Karena mentalitas perantauan dan mentalitas misionaris dua hal yang sangat kontradiktif. Dua hal yang sangat bertentangan. Yang kedua, diri kita adalah bejana tanah liat. Anugerah panggilan apapun yang kita terima dari Allah itu tinggal tersimpan di dalam diri kita sebagai bejana tanah liat. Tahu bejana tanah liat? Tahu? Keluban, contohnya si paling sederhana keluban. Paso. Tapi bukan paso yang
buat dari semen, tidak. Buat dari tanah yang rakyat aku bakar jadi merah. Coba bongkar, apakah nak bertahan, tetap bertahan? Tidak, mudah pecah. Kalau petok sedikit, mudah retak. Itulah diri kita. Bencana tanah liat itu adalah simbolisasi, adalah perlambangan dari kerapuhan, kelemahan, kekurangan, dan keterpecahan diri kita. Maka di dalam bacaan pertama, Santo Paulus mengingatkan dan menyadarkan bahwa anugerah apapun yang kita terima, entah sebagai awam maupun sebagai religius dan imam, termasuk imamat yang terberi dalam diri hambanya Pater Yon Lamanepa SPD, untuk tidak lupa diri. Anugerah yang kita terima, entah sebagai orang Kristen, entah sebagai apapun, sebagai pejabat gereja, sebagai pejabat pemerintahan, sebagai penguasa, ataupun sebagai pemuka, hendaknya tidak membuat kita sombong. Karena sesungguhnya hidup itu dirancang untuk menjauhkan manusia dari kesombongan. Sebab besar apapun kedudukan dan jabatan, kekuasaan dan kekuatan, kemuliaan dan kehormatan seseorang, ia masih tetap seorang yang bertubuh fana. Ia cuma sementara dan mati. Masih menjadi korban dari keadaan sekitarnya. Masih punya kelemahan, kekurangan, dan kesakitan. Ia seperti bejana tanah liat, kelubah, paso yang rapuh, lemah, penuh kekurangan, dan tak berguna. Gambaran bejana tanah liat ini mengingatkan kita semua bahwa karakteristik atau watak dasar kita manusia bukan ada pada kekuatan, tetapi pada kelemahan. Setetes air bisa mematikan kita. Percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Coba balik ke Lango, mencoba. Setetes air masuk di hidung, mata putih langsung naik. Pernyataan ini adalah satu kesadaran bahwa kekuatan bukan karakter kita, tetapi kelemahan. Hal yang paling sederhana, kalau mepanas rara, sesudah itu metode Kleike. Aku yang sebut pertama. Prebrara. Ya kan? Itu baru todok leci, batuk. Kita langsung proen berara. Itu satu tanda bahwa secara fisikal kita tetap manusia yang lemah. Kekuatan bukanlah karakter manusia. Ibu bapak saudari-saudaraku sekalian, hidup kita dikelilingi dengan kelemahan. Sekalipun kepada kita
Kristus berikan kekuatan dan kekuasaan. Karena itu kita harus ingat bahwa kelemahan adalah milik kita dan kemuliaan itu adalah milik Allah. Jadi kita harus mengakui kebergantungan total, kebergantungan seutuhnya kepada Allah. Sebab tanpa Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kitab Hakim-Hakim bab 6 ayat 15. Dengan kebergantungan kepada Allah, ibu bapak saudari-saudaraku sekalian, kita selalu akan mengalami apa yang orang sebut sebagai pengalaman paradoksal atau pengalaman yang terkesan berlawanan, tetapi sesungguhnya benar dalam hidup, karya, dan perutusan kita. Kita seringkali merasa terdesak dalam pelbagai hal, tetapi tidak pernah terkurung. Kita dianiaya manusia, tetapi tidak pernah ditinggalkan Allah. Kita kehabisan akal, tetapi tidak pernah kehabisan pengharapan. Kita dirobohkan, tetapi tidak pernah tersingkirkan. Kita nampaknya lemah, tetapi tidak pernah terkalahkan. Itulah pengalaman paradoksal, pengalaman yang terkesan berlawanan, tetapi sungguhnya benar bagi orang yang menggantungkan harapan dan kepercayaannya kepada Allah. Karena itu Pater John meyakini dan mempercayai Allah dengan mengatakan, "Aku tahu engkau sesungguhnya bisa melakukan sesuatu." Karena itu Pater John, dengan keyakinanmu ini, dengan imanmu ini, sekali imam, tetaplah imam.